Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa di subrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Ya sudahlah, tanpa banyak bacot kesana kemari kadi itu, langsung saja kita bahas film. Jadi film ini film horor Indonesia yang berjudul Pamali. Di awal film kita diperlihatkan sepasang suami istri yang masih sangat muda, di mana terlihat pada saat itu mereka berdua akan pulang kampung ke kampung halaman suaminya. Dan perkenalkan, suaminya bernama Jaka, sedangkan istrinya bernama Vika. Dan ternyata diketahui Tangkurak si Jaka ini sudah 20 tahun tidak pulang kampung ke kampung halamannya semenjak ibunya sudah meninggal. Dan terlihat pada saat itu istrinya si Jaka yang bernama Vika itu pun sedang hamil besar. Tak lama kemudian terlihat mereka berdua pun sudah sampai ke kampung halamannya si Jaka, yang kemudian mereka langsung menemui laki-laki yang bernama Cecep. Dan ini dia bebenguknya si Cecep, atau kita panggil saja dengan sebutan Encep. Jadi maksud dan tujuannya si Jaka menemui si Cecep adalah untuk mengambil kunci rumahnya, karena selama si Jaka berada di kota, Tangkurak si Cecep lah yang mengurus rumahnya itu. Dan ternyata kepulangannya si Jaka ke kampung halamannya itu adalah untuk menjual rumahnya melalui si Cecep. Dan perkenalkan, ini adalah makolotnya si Cecep. Pada saat itu Tangkurak si Cecep pun langsung memperkenalkan Jaka kepada makolotnya itu. Tetapi tiba-tiba saja pandangan makolotnya si Cecep pun teralihkan kepada si Pika yang sedang hamil besar. Pada saat itu dia pun langsung mengatakan kepada Pika, "Neng, kalau lagi hamil besar mah hati-hati, banyak pamalinya kalau di kampung mah, jangan dilanggar ya." Ceritanya Tangkurak si Pika ini dari kota, dan kebanyakan orang kota tidak percaya dengan pamali. Beda sama kita yang di kampung ya, sedari kecil aja kita udah diperkenalkan dengan kata pamali. Contohnya, kamu nggak boleh ya duduk di depan pintu, nanti kamu jodohnya dilangkahin. Kamu nggak boleh ya duduk di atas meja, nanti kalau kamu kawin dibawainnya menangah hutang semua. Ya pokoknya mah banyak lah, tapi selama itu baik buat kita ya udahlah ikutin aja gitu ya. Apalagi buat orang hamil, nggak boleh keluar rumah kalau udah maghrib, nanti pamali, nggak boleh gini nggak boleh gitu. Pokoknya banyak pamalinya kalau di kampung mah. Singkat cerita, beberapa jam kemudian terlihat Tangkurak si Cecep pun mengantarkan mereka berdua ke rumahnya si Jaka. Dan pada saat sampai di rumahnya si Jaka, pada saat itu terlihat Tangkurak si Jaka pun terpaku memperhatikan pohon besar yang tepat berada di depan rumahnya. Tetapi tiba-tiba saja film pun langsung beralih kepada scene yang memperlihatkan seorang wanita yang sedang ngabaguk di depan jendela dan menunggu kedatangan seseorang. Siapakah sebenarnya Tangkurak wanita ini? Sabar, nanti akan Aing jelaskan. Tetapi tiba-tiba saja tak lama kemudian terlihat Tangkurak si wanita pun memotong kukunya di malam hari, yang kemudian bapaknya pun langsung menghampiri si wanita itu dan mengatakan, "Ari kamu ya kan udah dibilangin nggak boleh gunting kuku malam-malam. Pamali, nanti suka ada yang meninggal." Pamali? Sontak saja pada saat itu terlihat si wanita pun langsung menghentikan menggunting kukunya, yang kemudian sang ayah pun mengatakan, "Kamu kalau jadi istri tentara harus sabar menunggu kepulangan suami kamu." Nah jadi tadi terlihat dia sedang ngabaguk di depan jendela itu adalah sedang menunggu suaminya pulang. Yang kemudian Tangkurak si wanita pun mengatakan kepada bapaknya, "Iya pak, Aing udah sabar menunggu si Akang pulang, tapi harusnya dia dari minggu lalu udah pulang, tapi kok ini sampai sekarang dia belum balik-balik pak." Dan ya pada saat itu bapaknya tidak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa bilang, "Ya udah sabar, nanti kalau tugasnya udah selesai juga suami kamu bakalan pulang." Udah, bapaknya mabur gitu ninggalin dia. Dan ketika bapaknya itu mabur, si wanita ini melanjutkan menggunting kukunya. Jadi emang marugul si wanita ini udah dikasih tahu pamali, tetep aja dilakuin. Yang kemudian film pun langsung kembali beralih kepada Jaka, di mana pada saat itu terlihat Tangkurak si Jaka, Vika dan Encep pun mulai memasuki rumahnya Jaka yang sudah 20 tahun dikosongkan. Pada saat itu terlihat Tangkurak si Jaka pun menanyakan kepada Cecep, "Cep, hari ini lampu listriknya masih hidup apa sudah modar?" Sontak saja si Cecep pun menjelaskan bahwa, "Atuh Kang Jaka, ini kan listriknya udah 20 tahun tidak digunain, ya udah modar atuh Kang." Tentu saja pada saat itu Tangkurak si Jaka panik dan mengatakan kepada si Cecep, "Cep, terus kumaha nanti aing molor di sini, masa gelap-gelapan gak ada listrik?" Sontak saja Tangkurak si Cecep pun langsung mengatakan kepada si Jaka, "Oh tenang saja Kang Jaka, itu di mobil saya ada minyak tanah." Pada saat itu si Pika pun kebingungan, lah buat apa minyak tanah Cep? Yang kemudian si Jaka pun menjelaskan bahwa, "Oh minyak tanah itu buat ngisi lampu tempel yang ada di sana, jadi nanti malam kita tidurnya pakai lampu tempel aja gitu." Kalian masih ingat nggak lampu tempel yang pakai minyak tanah yang kalau kita bangun tidur hidung kita pada hidung penuh dengan apa ya, kayak romohong gitu, hara rideng hidung
Setelah tengkorak si Cecep ini memberikan minyak tanah kepada Jaka, dia pun langsung menunjukkan kunci kepada Jaka bahwa Kang Jaka tuh kunci rumah teh semuanya ada di sana. Yang kemudian ya udah si Cecep mabur aja dari sana. Singkat cerita, terlihat tengkorak si Jaka dan Pika pun mulai membersihkan rumah itu yang akan mereka tempati sebelum menunggu kedatangan si pembeli. Tetapi ketika tengkorak si Jaka ini membuang sampah, dia pun terpaku memperhatikan gudang tua yang berada di belakang rumah itu. Tak lama kemudian terlihat tengkorak si Jaka pun terlihat sedang berusaha membuka pintu kamar, tetapi seberapapun besar usahanya tetap saja pintu kamar itu tidak bisa dibuka. Ada apakah dengan kamar itu? Entahlah, aing pun tidak nyaho. Tetapi yang jelas cenah ge kamar itu teh kamar yang pernah ditempati oleh kakak perempuannya si Jaka. Jadi tengkorak si Jaka ini teh punya kakak perempuan tetapi sudah modar. Kemudian terlihat Pika pun membersihkan kamar mandi dan di sana dia pun menemukan setumpuk rambut dan ya pada saat itu si Pika mah nggak mikir apa-apa, dia bersihin, dia ambil, udah dibuang aja ke kamar mandi. Tak lama kemudian rambut itu pun kembali muncul dan dia ingat betul bahwa tadi dia udah ngebersihin dan nggak ada lagi rambut. Tapi kok ini ada lagi rambut dari mana gitu. Tapi ya udahlah, itu teh nggak diambil pusing sama si Pika, diambil dibersihin lagi sama dia, udah dibuang. Dia pun mabur dari kamar mandi itu. Singkat cerita, peting pun poek pada malam itu terlihat tengkorak si Pika pun menutup sebuah jendela, tetapi tiba-tiba saja jendela itu pun menggencet kukunya dan kemudian rusak. Tanpa pikir panjang, tengkorak si Pika pun langsung mencari genting kuku dan menggunting kukunya itu di malam hari. Tak lama kemudian terlihat Jaka pun datang menghampiri Vika dan mengatakan, "Ih, kok kamu gunting kuku malam-malam sih? Gak boleh tahu di sini mah pamali. Nanti katanya kalau gunting kuku malam-malam teh suka ada orang yang meninggal." Dan ya karena si Pika ini teh orang kota, dia pun tidak percaya dengan kata pamali. Bahkan dia mengatakan kepada Jaka, "Jaka, kamu kan kerja sebagai wartawan. Masa sih kamu masih percaya sama kata pamali dan masih percaya sama yang kayak begitu?" Jadi ya tengkorak si Pika ini teh bandel gitu dikasih taunya sama si Jaka. Sama tuh kayak cewek yang pertama tadi tuh dikasih tahu sama bapaknya nggak usah gunting kuku malam-malam, tapi tetep dia teh ngelakuin. Singkat cerita, di tengah malam terlihat tengkorak si Pika pun keluar dari kamarnya dan pada saat itu dia pun merasakan bulu kuduknya merinding dan tak lama kemudian terlihat sebuah lukisan pun bergerak sendiri. Tapi ya pada saat itu terlihat tengkorak si Pika teh tidak berpikir yang aneh-aneh, dia hanya kembali membenarkan lukisan itu dan ya udah dia teh masuk kembali ke kamarnya. Tetapi tiba-tiba saja sesampainya di kamar dia mendengar ada seorang wanita yang menangis di kamar sebelah. Tetapi tiba-tiba saja terlihat film pun beralih kepada scene yang memperlihatkan seorang wanita yang sedang menangis dan memeluk sebuah foto. Aing yakin sekali kalian semua teh pasti penisirin siapakah sebenarnya wanita ini. Tenang, nanti akan Aing jelaskan. Terlihat di sisi lain sang ayah pun sedang menerima laporan dari seorang prajurit dan di sana si prajurit pun mengatakan bahwa suami si wanita yang berprofesi sebagai tentara telah punah di medan perang. Kalian pasti masih ingat siapakah wanita ini? Ya, betul sekali. Dia adalah wanita yang berada di awal scene tadi yang sedang ngabaguk di jendela dan menunggu suaminya pulang. Tetapi dia tidak pulang-pulang dan ternyata suaminya teh sudah meninggoy di medan perang. Apakah ini semua ada hubungannya dengan dia menggunting kuku di malam hari? Karena pada saat itu kan dia udah dilarang sama bapaknya, tapi tetap dilakuin sama dia pamalinya. Yang kemudian scene pun kembali beralih memperlihatkan kehidupan si Jaka, di mana pada saat itu terlihat tengkorak si Jaka teh masih berusaha untuk membuka kamar sebelah, tetapi ya tetap aja usahanya teh gagal. Sedangkan di sisi lain terlihat tengkorak si Pika teh tidak tenang dan merasa sangat cemas sampai pada akhirnya dia pun mengatakan kepada Jaka, "Jaka, aing ngerasa rumah ini teh ada yang gak beres. Soalnya tadi malam aing teh inget sekali, aing teh tidak mimpi. Tadi malam aing teh ngedenger ada suara cewek yang nangis di kamar itu." Tetapi anehnya pada saat itu terlihat tengkorak si Jaka pun tidak berusaha menjelaskan apapun kepada Pika, dia hanya diam dan seperti sedang menyembunyikan sesuatu tentang rumahnya itu. Singkat cerita, tak lama kemudian terlihat tengkorak si Jaka pun sedang kuku ratak di rumahnya, tetapi tiba-tiba saja dia pun menemukan tempat sesajen yang berisi sebuah kemenyan, kemudian ada kopi pahit, dan ada foto kakak perempuannya yang sudah meninggal. Yang kemudian Pika pun menanyakan kepada Jaka, "Jaka, hari itu teh siapa?" Jaka pun menjelaskan kepada Pika bahwa itu adalah kakak perempuannya yang sudah meninggal dan bernama Nenden. Tak lama kemudian terlihat tengkorak si Cecep pun datang ke rumah itu membawa tukang listrik, tetapi dia pun dibuat terkejut ketika melihat Vika membuang seluruh sesajen yang ada di rumah itu. Pada saat itu terlihat tengkorak si Pika pun menanyakan kepada Cecep terkait sesajen yang dia temukan di rumah itu, dan pada saat itu Cecep pun menjelaskan kepada Vika bahwa ya orang di sekitar kampung itu memang masih percaya tentang sesajen.
Karena rasa penasaran, Tangkurak si Pika pun menanyakan kepada Cecep tentang suluk-beluk keluarganya si Jaka. Tetapi sayangnya pada saat itu Cecep hanya mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apapun tentang keluarga Jaka. Tapi Aing tidak percaya kasih Cecep ya, masa dia tidak tahu keluarganya si Jaka, padahal kan selama 20 tahun yang ngejagain rumahnya si Jaka kan dia. Yang kemudian terlihat Tangkurak si Pika pun kembali menanyakan kepada Cecep tentang kakak perempuannya si Jaka yang bernama Nenden. Tetapi pada saat itu Jaka hanya menjelaskan bahwa Nenden pada saat itu adalah seorang sinden yang sangat terkenal di kampung itu. Singkat cerita, setelah Tangkurak si Cecep dan tukang listrik itu mabur dari rumahnya si Jaka, pada saat itu terlihat Jaka dan Vika pun kembali membersihkan rumahnya. Dan tiba-tiba saja Tangkurak si Jaka mengalami hal yang aneh, di mana pada saat itu dia melihat ada Vika yang sedang menyapu di luar, sedangkan faktanya Tangkurak si Pika sedang bersama dia beberes di dapur. Lalu siapakah Pika yang berada di luar itu? Entahlah, Aing pun tidak nyaho. Singkat cerita, peting pun poek pada malam itu terlihat Tangkurak si Jaka sedang kuku-ratak di kamarnya, dan dia pun menemukan beberapa alat-alat yang aneh dan beberapa buku, termasuk buku harian ibunya, di mana di dalamnya terdapat foto kakaknya yaitu Nenden. Tiba-tiba saja film pun beralih kepada wanita yang berada di awal scene tadi. Terlihat pada saat itu wanita itu pun sedang memotong rambutnya sendiri, dan di luar terlihat ibunya pun panik dan memanggil-manggil wanita itu dengan sebutan Teteh. Tak lama kemudian Tangkurak si Teteh pun keluar dari kamarnya, dan pada saat itu dia pun bertanya kepada ibunya, "Bu, ari aing teh cantik tidak?" Yang kemudian ibunya pun menanyakan, "Teh, ari kamu teh sebenarnya lagi ngapain?" "Bu, aing teh mau ngasih kejutan sama Kang Hendra, kan sebentar lagi Kang Hendra teh pulang." Siapakah Kang Hendra ini? Jadi si Kang Hendra ini adalah suaminya si Teteh ini, dan kalian juga pasti masih ingat banget kalau di awal scene sudah dijelaskan bahwa suaminya si Teteh ini teh sudah modar ketika di medan perang. Pada saat itu ibunya pun mencoba menjelaskan kepada si Teteh bahwa Kang Hendra sudah lama meninggal. Tetapi pada saat itu tetap aja si Teteh mah kekeh gitu kalau Kang Hendra masih hidup dan akan segera pulang. Jadi intinya mah si Teteh ini stres karena ditinggal mati oleh suaminya. Lalu siapakah sebenarnya keluarga ini? Jadi ibunya ini bernama Ibu Lilis, dan bapaknya ini bernama Pak Dadang, sedangkan si Teteh ini bernama Teh Nenden. Kalian pasti masih inget banget siapakah itu Nenden? Ya, betul sekali, Nenden adalah kakak perempuannya si Jaka yang sudah meninggal. Jadi ketika film beralih scene memperlihatkan kehidupan masa lalunya si Nenden, itu sedang menjelaskan asal muasal kenapa di rumah itu banyak sekali kejanggalan, banyak sekali keanehan yang dialami oleh Vika dan Jaka. Kalian semua pasti bertanya-tanya, lah emangnya Tangkurak si Jaka ini tidak tahu gitu kejadian yang terjadi di rumahnya dulu? Menurut pengakuannya si Jaka ini tidak sama sekali mengingat kejadian apapun yang terjadi di rumahnya, karena pada saat itu dia masih bocil dan dia diurus oleh neneknya. Jadi Tangkurak si Jaka tidak cicing di situ. Tak lama kemudian terlihat bapaknya si Nenden pun datang, dan pada saat itu dia pun langsung membawa Nenden dan mengurungnya di dalam kamar. Kamar yang mana? Yaitu kamar yang tidak bisa dibuka sama si Jaka. Kemudian film pun kembali beralih kepada scene yang memperlihatkan kehidupan Jaka, di mana pada malam itu terlihat Tangkurak si Jaka sedang membaca buku harian ibunya. Di dalam buku itu ibunya menjelaskan bahwa alasan ayah dan ibunya mengurung Nenden di dalam kamar adalah semata karena mereka sangat menyayangi Nenden. Tak lama kemudian terlihat Pika pun datang menghampiri Jaka, dan pada saat itu Pika kembali mengatakan kepada Jaka bahwa dia merasa ada yang aneh pada rumah ini. Pada saat itu Vika pun kembali menanyakan kepada Jaka, "Jaka, masa sih kamu nggak ingat sama sekali kejadian di rumah ini?" Jaka pun menjelaskan bahwa di umur 6 tahun dia dijemput oleh neneknya, dan sejak saat itulah dia tidak pernah datang kembali ke rumah itu. Tapi pada saat itu terlihat si Pika tidak percaya sama si Jaka. Ya iya atuh ya, nggak mungkin atuh si Jaka tidak tahu sama sekali tentang keluarganya. Singkat cerita, berang pun caang pada siang itu terlihat Tangkurak si Cecep membawa tukang kunci untuk membuka kamar yang tidak bisa dibuka itu. Dan ini dia tukang kuncinya, ya kita panggil saja dengan sebutan Mang Ucup. Sedangkan di sisi lain terlihat Tangkurak si Pika pun sedang memotong rambutnya sendiri di kamar mandi, dan ya udah diberesin gitu sama dia bekasnya Tetapi ketika dia sedang mengambil rambutnya di bawah, tiba-tiba saja di atas ada orang yang sedang memotong rambut dan jatuh rambutnya nimpah dia. Tetapi ketika dia lihat ke atas ternyata nggak ada orang. Pada saat itu terlihat Tangkurak si Pika pun masih berusaha untuk santai, dan ya udah sama dia dibersihin, dibuang aja ke tong sampah. Dan ketika dia melihat ke cermin, tiba-tiba
Oh my god, ternyata ada jurig yang sedang ngejubleg di belakang si Pika. Dan tentu saja tuh pada saat itu Pika pun langsung lompat nyamperkan si Jaka, yang kemudian Jaka pun menanyakan kepada Pika, "Pika, ari maneh teh kunaon?" Tapi pada saat itu karena Pika melihat di situ ada Encep dan ada tukang kunci, dia pun hanya mengatakan, "Oh enggak apa-apa." Tanpa banyak bacot, pada saat itu Cecep dan tukang kunci itu pun langsung membuka pintu kamar itu. Dan di sisi lain terlihat Pika pun sedang mengatakan kepada Jaka bahwa tadi dia melihat sosok jurig di kamar mandi. Tetapi yang membagongkannya pada saat itu si Jaka hanya mengatakan, "Ah, kamu mah salah lihat." Yang kemudian Pika pun kembali meyakinkan kepada Jaka, "Enggak Jaka, aing teh yakin sekali aing tidak salah lihat. Tadi teh jurignya perempuan. Udahlah kita mabur aja dari rumah ini, kita serahin urusan rumah ini teh ke si Cecep. Terus kita mabur dari rumah ini." Tetapi yang membagongkannya pada saat itu justru tanggurak si Jaka mengatakan, "Pika, kita teh udah tanggung, tinggal sehari lagi, besok juga uangnya cair, dan setelah itu udah kita baru mabur dari rumah ini." Sampai pada akhirnya si Pika pun ngerasa garagat sekali kepada si Jaka dan mengatakan, "Dasar kamu teh ya, duit we nu dipikiran duit." Tak lama kemudian terlihat pintu kamar pun telah berhasil dibuka. Cecep dan si Ucup pun mempersilahkan Jaka untuk masuk ke dalam kamar itu. Cecep pun langsung masuk ke dalam kamar itu untuk membersihkannya, dan ternyata di sana terdapat sebuah rantai. Kemudian film pun beralih kepada scene yang memperlihatkan si Nenden sedang ditalian oleh bapaknya menggunakan rantai di kamar itu. Pada saat itu Nenden mengatakan kepada bapaknya, "Pak, aing mah teu gelo, Pak. Bapak nu gelo." Yang kemudian Nenden pun meminta tolong kepada ibunya agar dibukakan, dan pada saat itu Nenden mengatakan, "Bu, Nenden teh akan mabur dari sini karena sudah ada yang nungguin Nenden, Bu." Tanpa lebih mikir pada saat itu ibunya pun langsung membantu melepaskan Nenden. Kemudian film pun beralih kepada scene yang memperlihatkan kehidupan Jaka dan Pika. Pada saat itu Pika pun sedang menanyakan kepada Cecep, "Cep, kamu kan nyaho kemarin aing teh manggih sesajen. Itu teh gunanya buat apa emang?" Terlihat pada saat itu tangkurak si Cecep teh enggan menjelaskan, dia ya cuma cengar-cengir aja, sampai pada akhirnya si Ucup lah yang menjelaskan kepada Pika, "Teh, itu teh namanya sesajen dan gunanya untuk menenangkan arwah yang marah. Ya kata lainnya mah roh jahat lah penunggu rumah ini." Pika pun kembali menanyakan kepada Ucup, "Cup, ari maksudnya teh gimana?" "Iya teh, jadi kalau kita tidak melakukan ritual itu, nanti si roh jahat itu teh bakalan terus ngegangguin kita." Kemudian Pika pun kembali menanyakan kepada Cecep, "Cep, ari kamu teh yakin tidak kenal sama kakak perempuannya si Jaka yang namanya Nenden itu?" Sontak saja pada saat itu terlihat si Cecep pun langsung panik dan kaget. Dan pada saat itu terlihat tanggurak si Cecep pun emosi kepada si Ucup dan mengatakan, "Enggeus Cup, cicing maneh teh ulah ngabacot bae." Pada saat itu terlihat Pika pun terus mendesak Cecep dan menanyakan tentang keluarganya si Jaka dan tentang teh Nenden. Yang kemudian film pun beralih kepada scene yang memperlihatkan ibunya si Jaka sedang mencari keberadaan si Nenden yang hilang di dalam kamarnya. Dan ternyata pada malam itu terlihat Nenden pun sudah berada di atas pohon yang tepat berada di depan rumahnya si Jaka. Pada saat itu terlihat ibunya pun mencoba membujuk Nenden agar turun dari pohon itu, tapi ya pada akhirnya tangkurak si Nenden pun tetap melakukan aksinya, yaitu melakukan bundir dan ngagantung di pohon itu. Kemudian film pun kembali beralih kepada scene yang memperlihatkan kehidupan Jaka dan Pika. Pada saat itu terlihat Ucup dan si tukang kunci pun pergi dari rumahnya Jaka. Pada saat itu terlihat Pika pun kembali menanyakan kepada Jaka, "Jaka, ari kamu teh yakin tidak ingat sama sekali kehidupan kamu yang di sini?" Dan dengan membagongkannya si Jaka teh tetap kekeh dan mengatakan kepada Pika bahwa, "Iya, aing teh beneran enggak ingat sama sekali." Pada saat itu Pika pun emosi dan mengatakan kepada Jaka, "Jaka, ari kamu teh tidak ingat atau memang sengaja enggak mau ngasih tahu aing? Masa kakak kamu teh Nenden modar dan bundir di sini aja kamu enggak tahu?" Pika pun kembali meyakinkan kepada Jaka, "Jaka, please tolong, di rumah ini teh ada yang enggak beres. Udah ayo kita mabur secepatnya dari rumah ini." Tapi emang dasar tangkurak si Jaka ini membagongkan ya. Dia tetap saja kekeh dan mengatakan kepada Pika, "Tanggung Pika, cuma tinggal besok." Sampai pada akhirnya mereka berdua pun ribut, tapi ya pada akhirnya si Pika pun mengalah dan dia mabur dari sana. Tetapi ketika Pika akan mabur meninggalkan si Jaka, tiba-tiba saja lampu di rumah itu pun mati dengan sendirinya. Singkat cerita, peting pun poek pada malam itu terlihat tangkurak si Jaka teh sedang ngalamun sendirian dan sedang mewek memikirkan kehidupan masa lalu bersama keluarganya. Tuh kan bener, tangkurak si Jaka ini sebenarnya ingat semua kejadian yang ada di rumah itu. Tapi emang dasar dia membalegu gitu, dia tidak menceritakan hal itu kepada si Pika.
Pada saat itu terlihat radio jadul yang sedang disetel oleh si Jaka pun rusak dan tidak mendapatkan sinyal, jadi nguang-ngiang tepara ruguh gitu ya. Dan tiba-tiba dari radio itu pun keluar suaranya Nenden yang mengatakan, "Jaka." Sontak saja radio itu pun langsung dibanting oleh si Jaka, sedangkan di sudut lain terlihat tangkurak si Nenden yang sudah menjadi kunti pun berdiri memperhatikan Jaka. Tentu saja pada saat itu terlihat Jaka pun kasihanan ngadaregdeg serta ngagibrig, tetapi tak lama kemudian Kunti Nenden pun langsung menghampiri Jaka dan berusaha untuk mencekek si Jaka. Beruntungnya pada saat itu tangkurak si Pika pun datang menghampiri si Jaka, dan ya udah kuntinya si Nenden teh mabur aja nggak ada gitu ya. Kemudian tangkurak si Jaka mengatakan kepada Pika, "Pika, benar apa kata kamu? Di rumah ini teh ada yang tidak beres. Nanti kita langsung mabur aja dari sini besok." Yang kemudian film pun beralih kepada scene yang memperlihatkan bapak dan ibunya si Jaka, di mana pada saat itu ibunya teh sedang mewek karena menyesal telah melepaskan si Nenden dari kamarnya. Dan pada saat itu juga terlihat bapaknya sedang menjelaskan kepada ibunya si Jaka bahwa alasannya mengurung Nenden di dalam kamar adalah karena dia takut si Nenden ini melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan benar aja kan kejadian ketika dilepaskan sama ibunya, si Nenden teh ngelakuin bundir. Tetapi sayangnya ketika mereka bersiap-siap akan mabur dan meninggalkan rumah itu, tangkurak jurignya si Nenden pun menghantui bapaknya dan membuat bapaknya teh ragag di kamar mandi, ya udah modar. Yang kemudian film pun beralih kepada scene yang memperlihatkan si Jaka, di mana pada malam itu tangkurak si Jaka pun menemukan catatan di buku harian ibunya yang memberitahukan bahwa untuk mengusir arwah gentayangannya si Nenden dari rumah itu adalah dengan cara membuat sesajen kopi pahit, boneka yang kemudian dilengkapi dengan kemenyan dan baju pengantinnya si Nenden. Dan di buku itu juga tertulis ada sebuah mantra yang harus dibacakan ketika sesajen itu sudah siap. Sontak saja pada malam itu tangkurak si Jaka pun langsung mencari seluruh peralatan untuk membuat sesajen. Tetapi sayangnya pada malam itu arwahnya si Nenden pun sudah mulai bergentayangan, di mana dia mulai menghantui Jaka dan mulai menghantui dan mengganggu Vika. Kalian semua teh pasti bertinyi-tinyi, loh kenapa kok arwahnya si Nenden ini ngegangguin si Vika sama si Jaka? Nanti akan aing jelaskan, karena itu teh ada alasannya kenapa dia ngegangguin si Jaka. Pada saat itu terlihat Jaka pun mencoba menenangkan Vika, yang kemudian dia pun menjelaskan kepada Vika bahwa untuk menenangkan arwahnya Nenden mereka harus melakukan sebuah ritual di mana mereka harus membuat sesajen dan mengikuti petunjuk dari buku harian ibunya. Tanpa banyak bacot, pada saat itu terlihat mereka berdua pun langsung menyiapkan sesajen untuk melakukan ritual. Tetapi ternyata masih ada kurang satu syarat, yaitu baju pengantinnya Nenden. Yang kemudian film pun beralih kepada scene yang memperlihatkan kehidupan masa lalu, di mana pada saat itu ibunya si Nenden pun sedang mempersiapkan sesajen untuk melakukan ritual untuk menenangkan arwahnya si Nenden. Tetapi sayangnya pada saat itu kurang satu syarat, yaitu baju pengantinnya si Nenden, karena ternyata ketika ibunya mencari-cari baju itu pun tidak kunjung ditemukan. Karena pada saat itu masih kurang satu syarat, yaitu baju pengantinnya si Nenden, sampai pada akhirnya ibunya pun tidak bisa melakukan ritual itu, yang kemudian dia pun harus modar di tangan arwahnya si Nenden. Kemudian film pun kembali beralih kepada scene yang memperlihatkan Jaka dan Pika, di mana pada saat itu mereka pun kekurangan satu syarat, yaitu baju pengantinnya si Nenden. Sampai pada akhirnya Jaka pun mencoba mencari baju pengantin itu. Tapi ya pada saat itu si Jaka juga sama, tidak berhasil menemukan baju pengantin itu. Sampai pada akhirnya arwahnya si Nenden pun mulai mengganggu Vika. Pada saat genting itulah kemudian film pun beralih kepada scene yang memperlihatkan Jaka yang masih kecil, di mana pada saat itu Jaka melihat Nenden meletakkan baju pengantin itu di gudang belakang rumahnya. Tetapi sayangnya pada saat itu Jaka yang masih bocil pun ketahuan oleh si Nenden, sampai pada akhirnya dia pun dilukai dan dimarahi oleh si Nenden. Dasar sia Jaka tukang ngadu maneh teh. Dan ya benar saja pada saat itu tangkurak si Jaka teh mengadukan hal itu kepada bapak dan ibunya, sampai pada akhirnya si Nenden teh dikurung dan ditalian oleh bapaknya di kamar itu. Jadi asal muasal si Nenden ini dikurungan di dalam kamar oleh bapaknya, terus ditalian make rantai teh gara-gara si Jaka teh ngadu ke bapak sama ibunya. Makanya sampai modar si Nenden teh benci sama si Jaka. Kemudian film pun kembali beralih kepada scene yang memperlihatkan si Jaka, di mana pada saat itu Jaka pun sedang mencari baju pengantin itu ke dalam gudang, dan benar saja di sana dia pun berhasil menemukan baju itu.
Sedangkan di sisi lain terlihat Pika pun sudah mulai dirasuki oleh rohnya si Nenden yang pada saat itu dia pun langsung mencari keberadaan Jaka. Terlihat Nenden yang sudah merasuki tubuh Pika pun pada saat itu dia berhasil menemukan keberadaan Jaka di gudang yang pada saat itu dia pun mengatakan, "Hei Jaka, sia teh arek musir aing teh mah ieu. Moal bisa. Ieu mah aing Jaka." Tanpa banyak bacot pada saat itu terlihat tengkorak si Nenden pun langsung menyerang Jaka. Tetapi beruntungnya tengkorak si Jaka teh berhasil kabur dari sana. Tanpa loba mikir pada saat itu tengkorak si Jaka pun langsung masuk ke dalam rumahnya dan mengunci seluruh pintu yang ada di sana. Yang kemudian dia pun langsung melakukan ritual itu. Tetapi yang membagongkannya adalah pada saat si Jaka sedang melakukan ritual itu, tiba-tiba saja tengkorak si Pika yang sudah dirasuki oleh rohnya si Nenden pun datang menghampiri Jaka dan mengganggunya. Tapi untungnya pada saat itu tengkorak si Jaka teh sudah mengunci seluruh pintu yang ada di sana. Tapi tetep si Jaka teh ketakutan gitu ya, karena kan yang dihadapi ini bukan orang tapi jurig. Tak lama kemudian terdengar di luar rumah Jaka pun tenang, dan pada saat itu tengkorak si Jaka teh menyangka bahwa udah berhasil berarti nih ritualnya. Yang kemudian disusul dengan terdengarnya suara tangisan dari si Pika. Jadi pada saat itu suaranya si Nenden teh udah hilang gitu. Hal itulah yang membuat si Jaka yakin bahwa ritualnya sudah berhasil. Yang pada akhirnya si Jaka pun keluar dari rumah itu dan menghampiri Pika. Pada saat Jaka memeluk Pika, saat itulah dia baru menyadari bahwa Pika masih dirasuki oleh rohnya Nenden. Yang kemudian tanpa banyak bacot, tengkorak si Nenden pun langsung menyerang Jaka. Terlihat pada saat itu Jaka pun mencoba menyadarkan Pika, tapi ya nggak berhasil gitu. Sampai pada akhirnya si Jaka pun langsung memeluk Pika dan melanjutkan ritual itu dengan melanjutkan membaca mantra dari ibunya. Sampai pada akhirnya ritual itu pun berhasil dilakukan oleh Jaka, yang kemudian rohnya Nenden pun keluar dari tubuhnya Pika. Singkat cerita, isuk-isuk pun caang pada pagi itu terlihat Jaka dan Pika pun berhasil selamat dari gangguan arwahnya si Nenden. Tak lama kemudian terlihat si pembeli rumah Jaka pun datang, dan pada saat itu Jaka menjelaskan bahwa keadaannya sampai babak beler kayak gitu adalah karena dia jatuh. Ya kali si Jaka nyeritain yang sebenarnya, atau nggak bakal jadi dia beli rumahnya ya. Dan setelah itu ya udah mereka semua teh mabur aja dari rumah itu. Film pun enggesan. Dan di akhir film itu teh dijelaskan bahwa segala sesuatu hal yang buruk yang terjadi kepada si Nenden adalah karena si Nenden ini teh sering melanggar pamali yang ada di kampungnya itu. Jadi orangnya teh bandel, nggak bisa dikasih tahu gitu. Tapi sebenarnya mah pamali itu teh bisa dijelaskan secara logika. Contoh, tidak boleh duduk di depan pintu. Ya iyalah, itu teh kan ngeribetin orang mau lewat. Nanti kalau ibaratkan kita duduk di depan pintu kan bisa keinjek, bisa ketendang sama orang. Makanya jangan duduk di depan pintu. Ya sudahlah, terima kasih para Nurul yang sudah mendukung channel Mimin. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Bye-bye.